Kisah Ashabul Kahfi. Bagian 1. Dalam surah Al-Kahfi, Allah SWT menceritakan 3 kisah masa lalu yaitu kisah Ashabul Kahfi, kisah pertemuan Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS serta kisah Zulkarnain. Kisah Ashabul Kahfi mendapat perhatian lebih dengan digunakan sebagai nama surat di mana terdapat 3 kisah tersebut. Hal ini tentu bukan kebetulan semata, tapi karena kisah Ashabul Kahfi, seperti juga kisah dalam Al-Quran lainnya, bukan merupakan kisah semata-mata tetapi juga terdapat banyak pelajaran, ibrah di dalamnya. Berikut adalah kisah Ashabul Kahfi penghuni gua, yang ditafsir secara jelas jalan ceritanya. Penulis kitab Fadailul Hamsah Minas Sihahis Sitah, Jilid 2, halaman 291-300, mengetengahkan suatu riwayat yang dikutip dari kitab Kisyahul Anbiya. Riwayat tersebut berkaitan dengan tafsir ayat 10 surat Al-Kahfi. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Ini. Dengan panjang lebar kitab Kisyahul Anbiya mulai dari halaman 266 meriwayatkan sebagai berikut. Dikala Umar bin Khattab R.A. memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin, pernah datang kepadanya beberapa orang pendeta Yahudi. Mereka berkata kepada Khalifah, "Hai Khalifah Umar, Anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad dan sahabatnya, Abu Bakar. Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang nabi. Sebaliknya jika Anda tidak dapat memberi jawaban, berarti bahwa agama Islam itu batil dan Muhammad bukanlah seorang nabi. Silakan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan," sahut Khalifah Umar. "Jelaskan kepada kami tentang induk kunci, gembok, mengancing langit, apakah itu?" Tanya pendeta-pendeta itu memulai pertanyaan-pertanyaannya. "Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Apakah itu? Tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan manusia dan bukan jin. Terangkan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi. Tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh gemak di saat ia sedang berkicau. Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan dikala ia sedang berkokok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau?" Khalifah Umar menundukkan kepala untuk berpikir sejenak, kemudian berkata, bagi Umar jika menjawab, "tidak tahu," atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya. Itu bukan suatu hal yang memalukan. Mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu, pendeta-pendeta Yahudi yang bertanya berdiri melonjak-lonjak kegirangan, sambil berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi. Dan agama Islam itu adalah agama batil." Salman Al-Farisi yang ketika itu hadir, segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta Yahudi itu, "Kalian tunggu sebentar." Ia segera pergi ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu beliau, Salman berkata, "Ya Abul Hasan, selamatkanlah agama Islam." Sayyidina Ali bingung lalu bertanya, "Mengapa?" Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Ali segera saja berangkat menuju ke rumah Khalifah Umar, berjalan lenggang memakai burdah selembar kain penutup punggung atau leher peninggalan Rasulullah SAW. Ketika Umar melihat Ali bin Abi Thalib datang, ia bangun dari tempat duduk lalu buru-buru memeluknya, sambil berkata, "Ya Abul Hasan, tiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil." Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawaban itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Silakan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah SAW sudah mengajarku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu." Bersambung bagian 2.